Ya, gini nah, apa namanya, dalam mencapai cita-cita, orang hidup itu harus punya visi dan misi. Nah, dimana kamu tahu nggak artinya visi? Tujuan, cita-cita. Ya, jadi kita harus punya cita-cita. Nah, setelah punya tujuan dan cita-cita tadi, kita harus punya misi. Nah, misi itu nanti tindak lanjutnya dari visi tadi, visi dan misi apa yang mau dicapai. Nah, kayak kamu nih sekarang mau ujian nih, ya kan? Nah, mau ujian, kamu harus bisa lulus dengan baik. Nah, di ujian ini, kenapa? Karena dalam hidup itu pasti ada step tangga-tangga yang harus naik, ya kan? Dimana tangga pertama ini kamu dulu TK, ya kan? TK masuk SD, naik tangga tuh udah bisa ke SD. Nah, SD nanti mau masuk SMP, ntar masuk SMA, ntar kuliah S1, S2 gitu. Nah, minimal kuliah lah ya, kuliah. Nah, tangga kamu sekarang masih baru TK sama SD, kamu masih ke SMP. Goalnya setelah kuliah nih, yang ini secara akademis, itu adalah tujuan hidup kamu menjadi orang yang sukses, ya kan? Kamu kan pengen jadi seperti Steve Jobs, punya pengembang, menjadi pengembang apa namanya, membuat hardware maupun software, dimana hardware-nya itu komputernya, nanti nggak tahu nama komputernya apa. Kalau Steve Jobs dulu kan Apple, ya kan? Nah, kamu nanti punya komputer sendiri yang dengan hasil ramuan kamu, mungkin layarnya bisa hologram apa, saya nggak ngerti lah, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk inovasi di mana komputer itu lebih mudah dipakai, lebih mudah dibawa. Ya, sekarang sih sudah tuh. Sekarang udah mulai tuh pakai smartphone itu. Tapi nanti lebih sederhanakan. Orang ngomong doang, halo langsung muncul atau apalah. Inovasi-inovasi itu perlu digali. Nah, untuk menggali inovasi-inovasi dan kreativitas itu, kamu diperlukan diperlukan referensi. Kalau bahasa ilmiahnya literatur waktu di D3 itu ada namanya buat tugas akhir. Di S1 nanti ada namanya skripsi. Di S2 nanti ada namanya tesis. Di S3 nanti namanya ada namanya itu disertasi. Jadi ada hal-hal yang terlaporkan. Nah, kamu membuat sesuatu itu tadi harus punya literasi atau referensi dalam bentuk buku dan pengetahuan. Jadi sekarang pengetahuan apapun itu sangat berharga buat nanti menjadi visi ke depan kamu. Jadi kalau misalnya kayak kamu nanti mau jadi programmer, matematikamu harus bagus. Kamu menjadi orang yang terkenal seluruh dunia, berarti kamu harus punya bahasa Inggris yang bagus. Kenapa? Kamu nanti pasti akan presentasi seperti Steve Jobs, itu kan presentasi di depan orang, memberikan ide-ide, gitu. Ya kan, bahasa Inggris, matematika, IPA, sains pengetahuan, yang bagaimana kalau ngomongin hardware itu kan ada konduktor, semikonduktor, ada resistor, ada IC, ya kan, ada chips, ada memori ya. Nah, ya kan, itu banyak sekali hal-hal seperti itu yang harus dipelajari. Bagaimana sih membuat chip, bagaimana sih membuat prosesor. Nah, itu ada zat-zat kimianya dari plastik. Nah, itu sains kamu harus pelajari. Jadi ilmu-ilmu dasar yang sekarang kamu pelajari di madrasah pembangunan itu sangat penting. Nah, ilmu agama juga sama penting, karena itu adalah tujuan akhirat. Kita mau jadi orang sukses tapi nggak masuk surga kan, nggak mau kan. Nah, jadi maunya jadi sukses tapi setelah meninggal bisa memberikan satu nama yang harum, terus bisa masuk surga. Nah, itu. Jadi itu yang kamu harus lakukan. Berarti sekarang kamu harus ibadahnya kenceng, minta sama Allah. Kalau sholat tuh yang serius. Ini ngasih tahu ya kan, sholatnya yang serius, terus berdoa yang serius, minta sama Allah, ya Allah, berilah saya iman Islam sampai akhir hayat saya, berilah saya kesehatan sampai nanti saya tua, sampai meninggal itu saya berikan kesehatan, berilah saya ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang bisa membawa kemaslahatan umat. Terus berilah saya kemampuan-kemampuan yang nanti bisa bermanfaat. Mudah-mudahan cita-cita saya menjadi orang yang bisa bermanfaat tadi, yang bisa membuat komputer dan program komputer bisa tercapai. Dari sekarang mulai berdoa, setiap sholat jangan langsung pergi, tapi berdoa tadi, ya Allah minta. Iya, enggak, ini ngasih tahu kan, ini memotivasi kan. Jadi itu kamu yang harus kamu ingat, harus selalu kamu ingat. Jadi doa, habis itu usahanya belajar, membaca buku, terus latihan kayak gini. Itu nanti jam terbang secara tidak langsung, nanti ketemu masalah, ketemu ini, nanti diselesaikan. Lama-lama jadi tambah pintar, tambah canggih. Dan jangan pernah puas, karena ilmu Allah itu yang dikasihkan ke manusia itu hanya sedikit, sementara ilmu Allah itu bagikan kayak lautan. Ilmu Allah itu kayak lautan, sementara kita yang bisa ambil cuma setetes dari lautan tersebut. Ilmu yang kita punya itu cuma setetes dari lautan. Lautan begitu luasnya gitu, ilmu kita cuma setetes. Ilmu Allah itu selautan itu. Iya. Terus semua tahu loh. Semua tahu. Apa? Semuanya tahu loh. Apa yang semuanya tahu? Iya. Ya Allah itu tahu semua, kan dia pencipta. Loh, Maha Pencipta. Kamu boleh belajar 99 Asmaul Husna tadi. Dia pencipta yang membuat bumi. Orang aja belum bisa ada yang buat orang. Iya. Cuma bisa bisa beranak doang. Dia yang paling robot. Tapi nggak bisa, dan menghidupkan, mematikan orang juga nggak bisa. Matiin orang paling ditusuk di apa, itu kan kejahatan. Nggak bisa yang menghidupkan orang, nggak bisa. Membunuh mungkin bisa lah ya. Membunuh gampang, tapi menghidupkan tadi, mematikan orang secara husnul khotimah juga nggak ada, nggak bisa manusia. Jadi Allah itu yang bisa menghidupkan, mematikan orang, menyembuhkan, memberikan sakit orang, memberi rezeki. Belum lagi membuat bumi, yang membuat langit, membuat matahari. Kita aja belum sampai bisa ke matahari, Allah itu sudah membuat matahari. Jadi ilmu Allah itu sangat begitu luasnya, sangat begitu hebat. Jadi di situ yang kita minta, gali, ya Allah berilah saya ilmumu ya Allah. Walaupun nggak sebanyak mungkin, tapi ilmu itu jadi bermanfaat. Itu berdoa, karena Allah itu yang mengarahkan kehidupan manusia. Ya. Jadi sekarang step kamu adalah belajar, dan jangan pernah bosan untuk belajar. Kalau bilang Fatah belajar. Kadang-kadang nggak perlu disuruh juga, belajar sendiri. Kalau kamu belajar sendiri, kamu punya kesadaran sendiri. Orang tua, bibi sama mimi cuma mensupport bi. Fatah pengen beli buku ini bi. Bibi ada uang, ya udah nih beli nak. Kalau belum ada uang, ya udah tunggu ya nak, ntar kalau dapat rezeki beli. Begitu. Jadi orang tua tuh mensupport terus gitu. Ya bibi kan mensupport kamu terus kan, menjemput sekolah, yang mengatur supaya kamu ada yang jemput, ya kan? Terus membayar sekolahmu, memberikan guru les, ya kan? Ya kan? Selalu membela kamu. Itu kamu harus hargai orang tua. Kalau orang tua udah memberikan pengorbanannya buat kamu juga memberikan pengorbananmu terhadap orang tuamu. Karena timbal baliknya anak tadi, atau timbal balik sesama manusia itu adalah yang baik. Timbal balik yang baik ya, jangan timbal balik yang jelek. Hal-hal yang baik. Itu jadi amal kita. Anak juga baik sama orang tua, jadi waladun so. Oke, terima kasih.